pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Setelah pelantikan ini tidak ada selebrasi, tidak ada perayaan, tidak ada hal-hal yang membuat kita seakan-akan inilah tujuan akhir. Bukan hanya ini, sebenarnya malah online yang lebih besar, tapi itu memang kita tetap lakukan pengawasan. Ada sistem cyber itu, pengawasan di online itu. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Lantik 15 pejabat struktural, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menegaskan pejabat yang dilantik tidak boleh selebrasi. Lokapom Bau-Bau intens kerjasama admin jual beli online untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 29 Juli 2022 bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, mengawali Warta Kepton pagi ini, kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Kamis sore 28 Juli 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 6.353 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis, akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 lalu hingga saat ini menjadi 6.191.664 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 5.705 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.988.052 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 juga bertambah 17 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 156.957 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, lantik 15 pejabat struktural Wali Kota Bau-Bau di Laude Ahmad Monianse menegaskan pejabat yang dilantik tidak boleh selebrasi. Sebaliknya, harus segera cepat bekerja, menuntaskan tugas bersama. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Setelah pelantikan ini tidak ada selebrasi, tidak ada perayaan, tidak ada hal-hal yang membuat kita seakan-akan inilah tujuan akhir. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse melantik 15 pejabat struktural lingkup pemerintah Kota Bau-Bau di Aula Palagimata Kantor Wali Kota Kamis sore 28 Juli 2022. Pelantikan tersebut terdiri 8 pejabat eselon 2 hasil lelang jabatan dan 7 pejabat eselon 3. 8 pejabat eselon 2 yang dilantik yakni Muhammad Tasdik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, Dr. Lukman sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Abdu sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Halfia sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian Muhammad Masad sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Aliman sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bau-Bau, Amalia Abibu sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, serta LM Takdir sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya, 7 pejabat eselon 3 yang dilantik, yakni Dr. Sadli Salman sebagai Direktur Blood RSUD Bau-Bau, Fanti Fridayanti sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Samsuri sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, dan Siti Rahma Saraswati sebagai Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kemudian Marfia Tahara sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, Asmin sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Bau-Bau, dan Lamadi sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam sambutannya, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menegaskan kepada pejabat yang dilantik tidak melakukan selebrasi atau perayaan, karena jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan kerja nyata dan cepat. Setelah pelantikan ini tidak ada selebrasi, tidak ada perayaan, tidak ada hal-hal yang membuat kita
seakan-akan inilah tujuan akhir dari perjuangan kita menjadi ASN. Karena ini hanya pintu, ini hanya gerbang untuk masuk pada pengabdian yang lebih luas. Dan ini tentunya sangat berat. Kita dengan RPJMD yang tinggal 13 bulanan, ini diperlukan energi besar untuk bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi yang menjadi tujuan dalam bekerja bukan untuk membantu person, tetapi menyelesaikan tugas bersama kita, menuntaskan semua yang masih tertunggak. Karena itu, orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini meminta pejabat yang dilantik setelah berada di tempat tugas yang baru agar melihat dengan cepat yang mesti dibenahi dan melakukan pembenahan secepat mungkin. Monianse juga menegaskan bahwa pelantikan tersebut sudah mendapat izin dari Kemendagri, Kemenpan RB, dan KASN. Bahkan dirinya juga sudah mengajukan surat kepada kementerian dan komisi tersebut agar setiap saat dirinya bisa melakukan fit job, dan surat tersebut telah disetujui. Pertama, memang saya dilarang dengan alasan beberapa regulasi, harus 2 tahun. Saya sampaikan di masa COVID ada peraturan pemerintah, 1 tahun boleh. Tapi apakah saya harus menunggu 1 tahun dengan masa jabatan yang tinggal 1 tahun lebih untuk melakukan perubahan-perubahan dan percepatan? Mereka mengatakan boleh dengan catatan rapor. Kirimkan rapornya, kirimkan catatan-catatan pentingnya, mulai kemalasannya, target-target capaiannya. Kalau dianggap tidak maksimal, boleh setiap bulan, boleh. Karena itu dirinya menegaskan jangan ada lagi yang memperdebatkan soal aturan perombakan jabatan tersebut. Setiap bulan boleh dilakukan. Jadi yang hari ini dilantik bukan jaminan 1 tahun, 2 tahun kinerja akan begitu juga yang lama. Yang lama juga jangan berpikir harus 2 tahun. Tidak, saya sudah izin dan saya diberikan ruang selama saya. Makanya saya sudah ditugaskan Pak Eko, buatkan saya catatan-catatan, rapor dari masing OPD, baik yang lama maupun yang baru, agar per 3 bulan saya evaluasi. Kalau ada hal yang sangat mendesak, 1 bulan saya evaluasi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Lokapom Bau-Bau intens kerjasama admin jual beli online untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal di media sosial. Selengkapnya Waude Nurliani melaporkan. Peredaran kosmetik ilegal masih menjadi fokus perhatian Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Bau-Bau, utamanya di media sosial Facebook. Kepala Loka POM Bau-Bau melalui bidang Infokom Siti Sarpia Alwi menyebutkan ada tim cyber patrol yang bekerja sama dengan admin jual beli online untuk pengawasan kosmetik ilegal di media sosial. Selanjutnya tim cyber akan menyaring setiap postingan yang berindikasi pada produk tanpa izin edar. Setiap ada temuan produk ilegal dan belum terdaftar di BPOM, pihaknya meminta bantuan admin jual beli online agar dihapus dalam postingan laman Facebook. Meski tidak merinci lebih jauh berapa banyak produk yang telah diturunkan dari postingan online, namun seluruh pemilik produk telah mendapatkan pembinaan dan teguran. Bukan hanya ini, sebenarnya malah online yang lebih besar, tapi itu memang kita tetap lakukan pengawasan. Ada sistem cyber itu pengawasan di online itu ada, kami kita masuk di situ dan sudah ada yang dilakukan penindakan terhadap itu. Selain produknya disuruh take down, itu pelakunya juga ditindaki dari pusat. Lanjut Sarpiati, pihaknya berkomitmen akan membina pelaku usaha kosmetik, baik pemasok hingga pedagang pasar demi keamanan kesehatan konsumen. Sementara itu, sanksi hukum bagi pemilik atau penjual kosmetik ilegal sesuai Undang-Undang Kesehatan pada pasal 196 dan 197 tertulis paling lama 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Untuk itu, masyarakat diminta jeli membeli produk dengan mengecek label POM pada produk lewat aplikasi Cek BPOM atau BPOM Mobile. Kedua aplikasi itu dapat diunduh di aplikasi Play Store. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Yang terakhir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bau-Bau terus melakukan inovasi pelayanan pengurusan administrasi kependudukan. Teranyar, Dukcapil Bau-Bau sedang menggagas pembuatan website untuk pelayanan secara online. Mengenai hal itu dilaporkan Afriansyah. Nah, website ini ketika ada, maka masyarakat bisa mengurus di 8 titik, 8 kecamatan.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kota Bau-Bau terus melakukan inovasi pelayanan pengurusan administrasi kependudukan atau Adminduk. Teranyar, Dukcapil Bau-Bau sedang menggagas pembuatan website untuk pelayanan secara online. Kepala Dukcapil Bau-Bau Arif Basari mengungkapkan, biaya pembuatan website tersebut akan diusulkan Dukcapil Bau-Bau pada APBD Perubahan 2022. Total biaya yang dibutuhkan sekira 100 juta rupiah lebih, termasuk honor operator. Untuk anggaran sesuai dengan SIPD yang kami sudah lihat kemarin itu lebih kurang hampir 100 juta lebih. Karena untuk website yang paket lengkap itu 95, tapi ditambah dengan operatornya ya sekitar 100 juta lebih. Jadi ini sudah didorong kan? Ya, ini kita dorong di perubahan anggaran, mudah-mudahan disetujui oleh pimpinan. Arif mengatakan nantinya semua pelayanan dokumen Adminduk bisa diakses melalui website tersebut kecuali pembuatan KTP karena harus melakukan perekaman. Menurut mantan Kabak Tapem Setdah Bau-Bau ini, keberadaan website tersebut sangat penting untuk memaksimalkan pelayanan secara online sebab selama ini layanan online via WhatsApp yang diterapkan dinilai terbatas. Di samping itu, beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan layanan online via website. Dengan website ini ketika ada, maka masyarakat bisa mengurus di 8 titik, 8 kecamatan. Jadi pendaftaran di kecamatan melalui via online masuk di website. Jadi di website itu sudah ada menu-menunya. Jadi kita tidak lagi kerepotan untuk melihat data jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman, jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman, ketahuan di situ semua. Beberapa daerah ini sudah lakukan, cuma kita Bau-Bau belum. Arif berharap anggaran pembuatan website itu dapat disetujui. Dukcapil Bau-Bau juga telah menyiapkan operator untuk mengoperasikan website tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lantik 15 pejabat struktural Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse tegaskan pejabat yang dilantik tidak boleh selebrasi. Lokapom Bau-Bau intens kerjasama admin jual beli online untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.